Haleluya, haleluya. Selamat pagi, shalom semuanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Oleh kemurahan Tuhan, kita masuk pada hari pertama di bulan Desember tahun 2024. Artinya sudah 11 bulan ya, Tuhan menyertai kita sepanjang suka dan duka kehidupan di tahun 2024 ini. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam perayaan Natal, kemudian tahun baru. Kita percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang setia. Katakan amin. Nah, hari ini saudara, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, yaitu 4 suara kehidupan. Katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. 4 suara kehidupan. Nah saudara, sadarkah kita bahwa Tuhan itu menciptakan kita manusia itu dengan sangat indah dan sangat sempurna. Tuhan kasih kita ini mata untuk melihat, Tuhan juga memberikan kepada kita mulut untuk berbicara, untuk menikmati makanan-makanan yang baik. Tuhan juga memberikan kepada kita tangan untuk beraktivitas sehari-hari, dan jangan lupa Tuhan memberikan kepada kita kaki. Ini alat transportasi segala medan yang luar biasa yang membawa kita kemana-mana. Namun saudara, hari ini saya ingin fokuskan perhatian kita kepada satu organ yang sangat penting, karena organ ini sangat-sangat mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Saya yakin Anda sudah tahu organ apa yang ingin saya sebut, yaitu telinga. Coba sekarang yang telinganya dibawa, dipegang masing-masing, coba yuk. Ya, jangan pegang kupingnya orang lain, kupingmu sendiri saja, ya. Nah, kita mau belajar tentang telinga ini. Tahukah Anda, saudara, telinga itu pada awalnya itu diciptakan Tuhan supaya manusia itu mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang sehat, hal-hal yang menumbuhkan iman kita, bukan hal-hal yang justru merusak kehidupan dan iman kita. Makanya Rasul Paulus di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 bilang apa? Coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau semakin banyak kita mendengarkan firman dan mempraktekkannya dalam hidup kita, maka iman kita itu juga akan naik. Ini prinsip bejana berhubungan. Namun kalau semakin sedikit kita ini mendengarkan firman Tuhan dalam hidup kita, iman kita pun juga akan turun dan makin lama makin lemah. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, pada kenyataannya di dunia ini kita ini seringkali mengalami kebisingan suara yang luar biasa yang masuk ke dalam telinga kita. Dan tanpa disadari, saudara, segala macam suara-suara yang masuk ke telinga kita itu akan mempengaruhi hati kita, akan mempengaruhi pola pikir kita, dan pasti akan mempengaruhi cara kita menyelesaikan masalah. Problem solving skill kita, saudara, itu sangat terpengaruh dengan hal-hal apa yang sering kali kita dengar, kemudian kita percayai di dalam kehidupan kita. Kalau kita dengar dan mempercayai hal-hal yang baik, maka hidupmu jadi baik. Tapi kalau kita mempercayai sampah dan kita merasa ini kebenaran dalam kehidupanku, maka kehidupan kita pun pasti akan rusak. Nah, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat kembali, saudara, ada 4 macam suara kehidupan yang kita harus hati-hati supaya hidup
dan kerohanian kita tidak rusak karenanya. Yang pertama saudara, hati-hatilah terhadap suara-suara yang membujuk dan melemahkan iman kita. Katakan, hati-hati terhadap suara yang membujuk. 1, 2, 3. Hati-hati terhadap suara yang membujuk. Saudara, ketika kerajaan Israel hancur di bawah pemerintahan Raja Yoyakim, ada beberapa pemuda-pemuda kaum bangsawan yang gagah dan pinter-pinter ditawan dan ikut dibawa dalam tawanan ke Babel. Dan saudara, di antara mereka ada yang namanya Daniel, Hanaya, Misael, dan Asarya. Nah, inilah pemuda-pemuda Israel yang takut akan Tuhan, yang kemudian dibuang di negeri penyembah berhala, yaitu negeri Babel. Dan saudara, ketika mereka masuk ke Babel, mereka ini akan mengalami satu training khusus, karena ini pemuda-pemuda yang pinter-pinter, pemuda-pemuda yang brilian-brilian, dan akan dididik menjadi PNS dari kerajaan Babel. Makanya saudara, mereka itu harus mengalami proses yang disebut proses Babilonisasi. Katakan Babilonisasi. Ya, karena mereka orang Israel akan dijadikan PNS, sehingga nilai-nilai Babylon itu harus ada di dalam kehidupan mereka, termasuk di brainwash otak mereka. Nama mereka tuh juga mengalami penggantian. Daniel tetap Daniel, tapi Hanaya, Misael, Asarya namanya diganti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Jadi nama mereka diganti menjadi nama Babel. Kemudian cara makan mereka pun itu diganti. Istana memerintahkan bahwa kalian, ya ini orang-orang pinter-pinter dari Israel ini, harus membuang kebiasaan makan kalian yang ini nggak mau, itu nggak mau, karena haram, karena nggak boleh oleh Allah. Sekarang apa aja yang tersaji di depanmu, karena ini makanan raja, makan saja. Dienak-enaknya aja. Akan tetapi saudara, meskipun mereka tahu bahwa makanan raja itu semuanya pasti enak, ini keempat pemuda ini menolak dengan tegas. Kenapa? Karena yang pertama saudara, sesuai dengan firman Tuhan, mereka berkata ada makanan-makanan yang najis, yang haram, yang tidak boleh dimakan oleh orang Israel. Salah satunya apa? Ada babi, ya, kemudian ada macam-macam binatang, kemudian binatang-binatang yang tidak dipotong dengan cara yang semestinya, sesuai dengan firman Tuhan, itu pun mereka tidak mau memakannya. Jadi mereka menolak itu, 4 orang ini. Kemudian mereka menolak karena makanan-makanan yang harus mereka makan dari raja itu sudah terlebih dahulu dipersembahkan kepada dewa-dewa Babel. Sudah dipersembahkan kepada berhala, sehingga mereka berkata ini najis, ini kami tidak mau makan. Dan mereka harus membayar harga untuk mereka bisa tetap menolak suara yang membujuk itu. Bahkan mengancam, kalau kamu tidak mau makan ini, awas loh, karirmu nanti bermasalah, kamu tidak akan naik-naik loh. Awas loh, ada sanksinya loh. Tapi mereka tetap kekeh menjaga iman mereka dari suara-suara yang melemahkan iman. Anda mungkin bertanya, kenapa Daniel dan teman-temannya bisa tegas seperti itu? Jawabnya saudara, karena mereka menangkis suara yang membujuk itu dengan kuasa firman Tuhan. Katakan, kuasa firman Tuhan. 1, 2, 3. Sehingga apa? Sehingga mereka ini punya komitmen yang tinggi untuk terus menjaga kekudusan mereka. Kalau kita aplikasikan sudah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sekarang ini mendengar berbagai macam suara yang bising dari dunia. Saya akan klasifikasikan ya beberapa macam suara itu. Yang pertama, ada suara dunia yang bilang begini, dirimu itu baru berharga kalau engkau itu punya harta yang banyak, kamu punya kedudukan yang tinggi,
punya pencapaian prestasi yang hebat, punya follower yang banyak. Nah ini kamu baru berharga. Tapi kalau kamu gak punya ini semua yang kelihatan wah hebat di media sosial, kamu tuh nothing, kamu tuh bukan apa-apa, tidak berharga sama sekali. Nah banyak anak Tuhan, orang-orang Kristen sekalipun, yang meskipun sudah Kristen mempercayai suara dunia. Iya ya, saya kalau berharga saya harus punya ini, punya itu, tasnya harus branded, ya apa-apa semua harus mahal. Sehingga seringkali karena kita mendengar yang salah, pola pikir kita pun juga salah. Banyak orang yang akhirnya terjebak dalam pinjol. Banyak orang yang terjebak di dalam judi online. Kenapa? Karena berpikir saya ini berharga kalau saya ini kelihatan wah di depan orang banyak. Tapi dengar suara Tuhan yang mengatakan, memang hal yang material itu penting. Tapi ini loh, keberhargaanmu itu bukan karena itu semua. Kita ini berharga di mata Tuhan bukan karena kehebatan kita, namun karena kasih Yesus yang luar biasa menyentuh kehidupan orang berdosa seperti saya dan saudara ini. Amin. Amin. Apapun situasi kehidupanmu saudara, di mata Tuhan setiap pribadi itu adalah pribadi-pribadi yang berharga di mana Tuhan Yesus melalui hari Natal rela meninggalkan sorga, turun ke dalam dunia ini untuk siapa? Melayani kita semua saudara. Di sini kita melihat betapa berharganya diri kita ini di hadapan Allah. Makanya saudara jangan sampai kita ini mengalami berbagai macam masalah karena mengejar rasa berharga yang salah. Paulus mengatakan dalam 1 Timotius 6 ayat yang 10. Coba baca keras, 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan adalah uang apa cinta uang? Bukan uang ya, uang itu netral. Cinta uangnya itu yang bikin orang itu jadi jahat terus. Sebab oleh berburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uangnya itu netral saudara. Tapi kalau kita ini sudah cinta akan uang, moralitas diterabas. Hubungan persaudaraan diterabas. Demi apa? Mendapatkan status, wah hebat di mata dunia. Jadi dengarlah baik-baik suara Tuhan supaya kita ini tidak hancur oleh pola pikir dunia. Sampai di sini yang ngerti katakan amin. Nah, contoh yang lain saudara. Dunia bilang begini, lakukan aja apa yang enak, toh kan hidup itu cuma sekali saja. Ya, mau apa ya dipuas-puas kayak aja. Nanti dosa gimana? Gak ada dosa. Yang penting tuh kamu nyaman. Oh masih muda, hidup cuma sekali. Nah belum pernah ngerasa kayak yang enak-enak dalam dunia itu ya gak hidup namanya. Nah itu suara dunia. Tapi Tuhan bilang apa? Baca keras Roma 12:2, 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Itu loh. Jangan sampai saudara orang-orang dunia berkata kepada kita, lu sama gua sama aja, gua minum lu juga minum. Kamu judi saya juga judi, kamu bandarnya malah. Ya kan? Bedanya minggu kamu ke gereja, gua kagak. Nah ini salah saudara. Dan jangan sampai saudara, bahkan gereja pun semakin hari semakin mirip dengan dunia ini, mengejar hal-hal yang salah, mengejar hal-hal yang material lebih daripada yang rohani. Ya, jadi ini contoh-contoh yang harus kita waspadai. Contoh yang lain saudara, suara dunia membujuk seperti apa? Berbagai adiksi atau ketergantungan terhadap hiburan-hiburan yang tidak membangun. Kalau Anda membaca ya di dalam survei, Indonesia ini termasuk negara yang paling religius sedunia. Paling menjunjung tinggi agama. Tapi sekaligus juara judi online. Tuh itu saudara. Masalahnya apa? Ya beribadah, ibadah,
judi online ya judi online. Dan sekarang saudara dengan teknologi, apa-apa itu berbuat dosa, saya mau tanya, makin dipermudah atau makin sulit zaman sekarang? Hah? Kalau zaman dulu tuh orang itu mau judi, harus pergi ke satu tempat, pergi ke kasino, ya kalau di Indonesia nggak ada, pergi ke negara lain, harus bayar tiket, harus bayar hotel, ngumpet-ngumpet supaya tidak ketahuan temen. Nah, sekarang sudah sambil nongkrong di kamar mandi, judi apa enggak? Tuh, bisa apa enggak? Bisa, sambil tidur, sambil ngapain, semua tuh gampang sekali. Sehingga waduh saudara, banyak rumah tangga hancur, banyak ekonomi rusak, banyak hubungan kekeluargaan hancur. Kenapa? Judi online ini saudara. Ini kalau sudah terikat ini, aduh susah banget hilangnya. Nah, makanya kita harus dengar suara firman Tuhan yang bilang apa? 1 Korintus 10:23. 1, 2, 3 baca. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna dan membangun. Itu loh ya. Jadi kalau kita ini hobinya melakukan hal-hal yang tidak berguna, tidak membangun, menghabiskan resources kita, sumber daya kita habis, keluarga kita hancur, gara-gara wah main judo, ya, gara-gara terikat internet dan lain sebagainya, maka saudara, awas saudara, hidupmu itu di dalam masa-masa kehancuran yang sangat mengerikan. Jadi mari kita ini mendengar hal-hal yang positif dari firman Tuhan, dan jangan gampang takluk kepada bujukan-bujukan yang ada. Termasuk saudara, zaman sekarang ini dengan adanya media sosial yang begitu gampang kita akses, banyak sekali suara guru-guru Injil palsu yang mengajarkan Yesus yang lain untuk kepentingan mereka sendiri. Ada yang jualannya turun naik surga, ya. Ada yang jualannya mengatakan saya ini adalah titisan daripada Yesus Kristus. Ini beberapa minggu ini saudara sedang hangat dibahas. Ada gerakan yang ngomong begini saudara. Ini ada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Yang menjelma di dalam kehidupan 3 saudara kita. Si A, si B, dan si C. Dan ternyata saudara salah satunya ada yang dari Jogja juga. Ya, dikatakan bahwa Allah Bapa menjelma dalam kehidupan si Bapak Anu. Dan ketika dia ini lagi nge-live, ya siaran, itu ada sinar kemuliaan yang begitu menyilaukan. Ya ternyata dia nggak bawa senter putih itu, ceplat gitu ya. Ketika nge-live, sinarnya, luar biasa. Kemudian ada Yesus Kristus, jelmaan Yesus Kristus disebut pangeran ilahi, saudara. Saya lihat, mas-masnya memang ada kumisnya, ada jambangnya, rada gondrong-gondrong dikit, dan dia berkata, akulah jelmaan Yesus Kristus. Kemudian si Ibu Anu, jelmaan Roh Kudus. Ya, dan ketika nge-live, semua minta saweran. Nah, ada yang berkata, kirim aja 100 juta, 200 juta, 300 juta. Itu kan buat kalian sedikit, ini Tuhan sudah mau datang loh. Buat apa hartamu, segala macam. Wah, tak cek. Pengikutnya banyak ada? Banyak, saudara. Ya, jadi hal-hal yang begini, saudara, dengan akses yang tidak terbendung dari media sosial itu tersebar seperti api dan menghanguskan orang-orang Kristen abangan yang males baca Alkitab, yang nggak ngerti apa-apa tentang firman Tuhan, maunya belajar cepat dari TikTok saja, dari Instagram saja firman Tuhan, nggak mau belajar sendiri, dan gampang sekali dihanguskan
oleh serigala-serigala berbulu domba seperti ini. Maka ini peringatan dari Rasul Paulus. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Baca yuk yang keras. 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tetapi apa? Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut sekara PDW, menurut kehendaknya. Untuk apa? Ini loh. Ngide-ngide kuping itu, wah kalau berkat, pelipat gandaan, yang spektakuler, aneh-aneh itu seneng. Wah ini kupingnya seneng. Yang saya udah gak mau. Terus mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng yang aneh-aneh. Ada yang berkata saya ini adalah panglima malaikat surga. Aduh saudara, pengajaran yang aneh-aneh, pating seliwer di mana-mana. Dan hati-hati saudara, supaya kita tidak mendengarkan suara membujuk yang membuat iman kita tergerus. Sampai di sini yang ngerti katakan oke? Nah, lalu yang kedua saudara, hati-hati terhadap suara yang melemahkan. Nah, suara melemahkan ini disampaikan Raja Saul kepada Daud ketika mereka menghadapi musuh bersama yang tidak bisa dihadapi oleh orang-orang Israel, yaitu raksasa yang dari Filistin namanya Goliat, yang gedenya luar biasa. Raja Saul takut. Prajurit-prajurit senior dari Israel juga takut menghadapi si raksasa gede. Lalu kemudian Daud yang pada waktu itu ada di sana untuk membawakan makanan bagi kakak-kakaknya yang berperang, berkata kepada Raja Saul, saya yang maju dah. Dengan kuasa Tuhan saya yakin saya bisa mengalahkan Goliat ini. Lalu ini adalah suara Saul kepada Daud. 1 Samuel 17:33 mengatakan, tidak mungkin kamu dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab kamu Daud masih muda. Sedangkan dia dari masa mudanya sudah dididik menjadi prajurit. Kalau bahasa sekarang saudara, Saul ngomong kepada Daud, si gembala domba itu. Cah bagus, ojo ngimpi, kamu tuh masih bocah cilik. Ya, ngelawan Goliat wis awake gede. Dari muda dia ini sudah dididik jadi tentara. Zaman sekarang mungkin sudah jadi Kopassus, jago perang. Ya enggak matching tuh kamu tuh. Mbok ngaca, ora iso kowe. Nah ini loh. Tapi Daud yang masih muda bilang apa? 1 Samuel 17, baca keras yuk. Tuh 2-3. Hambamu ini, ayo yang keras. Tuh 2-3. Biasa gembalakan kambing domba. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan apa? Mengejar dan menghajarnya. Loh, jadi kita lihat ya, si Daud ini ketika ada singa, beruang, di mana orang lain kabur, dia menghadapinya dan dia bahasanya akan kuhajar itu beruang. Biasanya beruang menghajar manusia, betul apa enggak? Tapi ini Daud berkata singa tak ajar. Yaitu beruang tak ajar, apalagi Mas Goliat. Tak ajar sisan dia. Dia juga akan melepaskan aku dari cakap beruang. Dan akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Di dalam hidup ini saudara, bukankah kita ini pernah mengalami fase-fase yang seperti ini di mana ada orang-orang yang berkata, wis toh kamu tuh enggak usah ngimpi terlalu tinggi ya. Wis balungmu itu balung kering. Ya dari nenek moyangmu itu kita tuh wah, susah terus urip. Jangan mimpi jadi orang sukses. Jadi kita seringkali mengatakan, iya saya enggak bisa, saya enggak mampu ya. Kamu ini bodoh, enggak sepinter saudaramu. Kamu enggak akan bisa berhasil dalam hidup. Ada orang yang betul-betul mencerna dan, oh ya aku ini enggak bisa ya. Aku ini enggak mampu apa-apa ya. Ketika ada orang yang membatasi impianmu, ketika ada orang yang membatasi kemampuanmu, banyak orang yang mendengarkan dan kata, oh ya aku memang terbatas, aku memang tidak bisa. Nah ini saudara,
Orang ini lupa bahwa dia ini masih punya suara Tuhan yang mengatakan dalam Markus 9 ayat 23, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan amin. Coba baca yang keras yuk. 1, 2, 3. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, saudara. Jadi memang masalah kita ini banyak. Memang keterbatasan kita ini banyak sekali. Tapi saya percaya kalau kita ini bergantung kepada Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Tuhan tuh mampu memberkati kita dengan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan sediakan buat kita orang yang mengasihi Dia. Amin. Nah ini saudara, saya yakin kok saudara, kalau kita ini noleh ke belakang, di ujung tahun 2024 ini, kita mikir, iya ya, tangan Tuhan itu bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Setuju apa tidak? Setuju apa enggak? Ya memang masalah ada Pak, Bu, memang ada masalah. Tapi saudara, ini loh, kalau kita mikir, rasanya kalau dengan kekuatan sendiri kita ini mustahil sampai ke titik ini. Tapi toh nyatanya anakku selesai kuliah. Tapi toh nyatanya sampai sekarang keluargaku masih bisa makan. Tapi toh sampai sekarang kami ini masih bisa hidup dengan baik. Ya memang ada pergumulan. Oh namanya aja orang masih hidup. Tapi nah ini, setelah kita melewati berbagai musim kehidupan, saya percaya tangan Tuhan yang gak kelihatan itu ternyata menopang kehidupan kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Saya kagum dengan Sylvester Stallone, aktor film yang terkenal dari Hollywood. Tahukah Anda, dia ini lahir dalam kehidupan yang sangat miskin. Mamanya melahirkan dia bahkan di tangga sekolahan. Sehingga dia mengalami berbagai macam masalah, penyakit. Sampai-sampai saudara dia harus ketika awal-awal sekolah masuk di sekolah-sekolah yang untuk anak-anak disabilitas. Dia tumbuh dari kecil itu mulutnya merot. Anda lihat ya, ini Sylvester Stallone ini seorang yang unik karena kalau Anda lihat dia wajahnya itu rasa-rasanya ya ganteng sih ganteng ya, tapi kok rada ono sing aneh. Kenapa? Ya merot dia nih. Apa dia stroke? Ya tidak. Karena memang mengalami penyakit dari masa kecilnya. Nah, saudara, dia bertumbuh dalam kondisi yang sangat miskin dan dia ini ketika dia remaja, ketika dia jadi pemuda, dia seringkali tidur di perpustakaan di New York yang hangat karena dia nggak punya tempat untuk berlindung di musim salju. Karena dia tidurnya di perpustakaan, dia seringkali membaca buku-buku dan dari situ dia mulai berimajinasi, saya kepingin membuat naskah film. Dan saudara ternyata kalau Anda memperhatikan dia ini adalah seorang Kristen, seorang yang mengenal Yesus. Dan dia menulis naskah pertamanya yaitu Rocky Balboa. Saya mau tanya, siapa yang pernah nonton film Rocky Balboa? Oh belum semuanya, saya lihat tangan-tangannya, Rocky Balboa. Ya umur kita sama Pak berarti ya. Ya anak-anak sekarang, apa itu Rocky? Nah, Rocky Balboa ini adalah kisah petinju amatir yang akhirnya menang dari petinju yang sudah hebat. Ketika dia waktu itu nonton di TV, pertandingan Muhammad Ali dengan Chuck Wepner yang diprediksi Chuck ini kalah KO di ronde ketiga, ternyata sampai ronde 15 itu masih berdiri. Nah dia mendapatkan inspirasi itu membuat naskah. Dan karena memang dia ini punya mimpi, saya kepingin jadi aktor terkenal. Dan penulis naskah terkenal. Dia ini pergi ke berbagai macam agensi menawarkan naskah Rocky Balboanya itu. Saya mau tanya, Anda tahu gak? Berapa kali dia ditolak dan diejek? 1.500 kali. Berapa kali? 1.500 mas. Ditolak. Anda pernah berapa kali ditolak? Sekali, 2 kali, 3 kali, nyerah.
Makanya belum sehebat Sylvester Stallone. Ini orang ditolak 1.500 kali. Sampai akhirnya ada produser yang mengatakan, "Ulah, saya beli naskahmu dengan harga murah, tapi pemainnya bukan kamu. Jangan, pemainnya harus saya." Dia cari produser, sampai akhirnya ada yang percaya sama dia. Dia dibayar dengan gaji termurah pada waktu itu, yo gelem rapopo. Ketika Rocky yang pertama itu keluar, saudara, bung, meledak. Dibikin sequelnya sampai 5, ya Rocky sampai 5 sesi, ya 5 jilid, itu sukses semua. Kemudian muncul Rambo, mungkin segala macam. Sampai sekarang saya lihat ya, sudah tua, umurnya sudah 75-an. Dia ini masih produktif sebagai seorang aktor yang hebat sekali. Dia bercerita ketika wartawan tanya, "Apa sih rahasiamu sukses?" Dia bilang begini, "Setiap kali saya ditolak dan dianggap tidak mampu, semua penolakan itu menjadi lecutan buat saya untuk terus maju dengan gigih, bukannya mundur." Tepuk tangan yang luar biasa buat orang yang pantang menyerah ini. Ya, dan sampai hari ini, saudara, dia masih menyaksikan kekristenannya bahwa dia akan terus mengikut Tuhan sampai dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Kemudian saudara, kita lihat yang ketiga, hati-hati juga terhadap suara yang merayu. Kalau dalam hidup ini saudara, kita didatengin setan, wewe, kumbel, kunti, ya. Apalagi yang serem-serem itu kita kalau menolak, menengkingnya itu gampang. Betul apa enggak? Tapi kalau yang datang kepada kita itu suara yang lembut, sosok yang cakep, menyenangkan, bikin kita nyaman. Aduh saudara, gampang apa susah? Susah. Di dalam Kejadian 39 kita melihat Yusuf pada waktu itu yang masih muda. Terjebak dalam romantika di dunia kerja. Di mana istri bosnya, Tante Potifar itu naksir sama si Yusuf yang masih muda. Diajak tidur dengan dia. Alkitab mencatat itu dalam Kejadian dari hari ke hari. Katakan, dari hari ke hari. Belum semuanya, itu 2, 3. Dari hari ke hari. Ini bujukan dari Tante Potifar itu datang kepada Yusuf. Penafsirannya ada macam-macam. Dari hari ke hari itu bisa dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bisa berbulan-bulan juga. Bahkan bisa berapa tahun selama Yusuf itu kerja di sana. Berulang-ulang Tante Potifar ini menggoda. Dan makin lama ketika dia ditolak oleh Yusuf, intensitasnya makin tinggi, makin kreatif. Saya bayangkan mungkin hari pertama, dia melihat Yusuf dan dia kepingin mendekati Yusuf, dia pakai long dress warna merah menyala. Menyala mbakku. Ya kan? Nah, dia lihat ini si Ucup tuh kok ganteng, aduh gemes aku ini sama dia nih ya. Lalu dia deketin si Ucup yang lagi masak. Si Tante Potifar mikir, ini kalau cowok masak kok gantengnya tuh meningkat 100% ya. Si Tante kemudian, "Dek Yusuf, apa Tante? Ayo tidur sama saya yuk. Maaf, saya tidak ngantuk." "Alah, mbok ngantuk toh." Ya, ditolak. "Ayo toh." "Aduh, enggak mau." Nah, ini dia pulang ke kamarnya, wah mungkin Yusuf enggak suka dengan warna merah. Di lain waktu, dan ini kan makin kreatif ya, makin berani juga. Dia datang kembali kepada Yusuf dengan rok sepan dan tank top. Ya, gini-gini tuh kan dia masih pilates, ya masih nge-gym segala macam, jadi bodinya masih bagus lah. Dia datang pada Yusuf yang lagi bersih-bersih. "Yusuf, Yusuf, sini dong, sini dong." Anda, pria-pria dipanggil begitu, apa reaksimu? Oh, gitu. Yusuf datang, "Ada apa Tante? Ini loh dia saya, cakep enggak?" "Iya cakep, itu loh." "Ayo dong, bubuk siang sama Tante." Gitu. "Maaf Tante, saya nggak bisa, banyak kerjaan." "Ayo tuh, enggak mau dong." Tantenya ngelus dada dan, wah ini berarti mungkin dia nggak suka dandanan saya. Next day, kan di rumah orang kaya biasa punya kolam renang tuh. Nah si Tante tuh
mendatangi Yusuf yang sedang membersihkan kolam renang. Karena kemarin dia baru saja beli baju renang terbaru yang diskon 50% menjelang Natal. Dipakai. Iya. Yusuf, saya kok pegel ya nih ya. Wah ini ada lotion, saya buat di seperti yang di film tuh. Begitu Yusuf. Yusuf katakan, tante enggak bisa, maaf ya. Bukan muhrim gitu. Kan gitu. Nah, kita mencatat, maka istri Potifar marah dan si Yusuf itu didekat. Bajunya sangat dekat dengan godaan ini. Nah ini pertanyaan kepada kaum pria jam 9. Kalau Anda dalam posisi Yusuf seperti itu, godaan sudah begitu dekat, apa yang Anda lakukan? A. Pasrah. B. Lari di tempat. Jangan. 3. Lari menjauh. Atau yang keempat, lari mendekat. Wah, lumayan ya gitu. Silakan dijawab. Dalam hati saja tidak rame. Gitu. Nah Yusuf ini saudara memilih lari dari godaan. Tepuk tangan dong saudara. Tapi bar itu mlebu penjara. Difitnah sama istri Potifar. Ya memang ada harga yang harus dibayar ketika kita ini melakukan kebenaran. Tapi nah ini saudara. Ketika Yusuf menulikan telinga terhadap rayuan itu, Tuhan tuh mengangkat Yusuf tanpa ada seorang pun yang bisa menghalangnya. Sehingga ketika bagian endingnya, pangkat Yusuf itu jauh lebih tinggi daripada Potifar. Tepuk tangan sudah buat komitmen Yusuf yang menjaga kekudusannya luar biasa. Nah demikian juga saudara dalam kehidupan kita sekarang ini. Suara merayu agar tanggalkan kekudusan seks dan pernikahan itu begitu luar biasa hari-hari ini. 2 Timotius 3:3 berkata di hari-hari akhir manusia akan mengabaikan moralitas dan memuja kebejatan moral secara terbuka. Kalau dulu dosa itu sembunyi-sembunyi, sekarang dipertontonkan. Di medsos tanpa malu-malu, love, kasih itu terjemahnya lust, hawa nafsu, seks. Padahal Allah menguduskan seks dalam pernikahan yang kudus untuk reproduksi manusia. Ada satu situs yang mengajak selingkuh berasal dari Kanada, ashleymadison.com. Motonya begini loh saudara. Hidup itu singkat, ayo selingkuh. Kami akan fasilitasi ya para klien kami dengan pembayaran tiap bulan supaya selingkuh kalian aman dan saya akan temukan dengan pasangan-pasangan yang tidak pernah akan Anda duga. Waduh saudara, ngeri. Dan zaman kayak begini banyak orang jatuh dalam suara-suara yang seperti ini. Dan saudara kalau Anda perhatikan saudara, penting Olimpiade Paris kemarin memparodikan perjamuan malam terakhir Yesus dengan transgender yang menganggap main-main perjamuan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke kayu salib ini. Ini dipertunjukkan secara terang-terangan dalam acara yang besar, skalanya tuh seluruh dunia. Dan nama Tuhan dipermalukan luar biasa oleh mereka-mereka ini. Dan Anda lihat saudara ya, makanya saudara, Anda harus memperhatikan tontonan anak-anakmu karena sekarang Disney, film-filmnya juga memberikan dalam tanda kutip edukasi penerimaan LGBTQ kepada anak-anakmu melalui film-film. Saya catat di sini ada beberapa contoh film saudara. Zootopia tahun 2016, Beauty and the Beast tahun 2017, Toy Story 4 tahun 2019, Lightyear tahun 2022,
yang mengajarkan bahwa hei, cowok sama cowok itu pacaran tuh normal, itu biasa loh kids. Ya, cewek sama cewek itu saling sayang, saling senang itu biasa loh nak. Gitu. Nah kalau Anda sibuk kerja supaya anak nggak rewel, nyoh iPad, nyoh nonton sekarepmu, ya. Maka saudara, ketika suara-suara dunia seperti ini mendidik anakmu, ketika mereka remaja, mereka besar, orang tua kelabaan repotnya luar biasa. Makanya saudara, ini hati-hati dengan suara-suara yang membujuk seperti ini. Yang mau hati-hati katakan amin. Tuh, orang suaranya amin. Jadi saya berkata ya, orang tua atau kakek nenek juga harus teredukasi, harus cerdas, harus pinter juga melihat mana tontonan-tontonan yang sehat ditonton anak-anak, mana yang jangan. Karena menurut saya tontonan itu harus menjadi tuntunan hidup. Oke saudara? Kalau yang ditonton itu salah, anak-anak dituntun ke arah hidup yang salah. Tapi kalau tontonannya sehat, maka mereka pun dituntun untuk menjalani kehidupan yang baik juga. Jadi hati-hati dengan berbagai macam kebisingan ya, suara-suara dunia yang seolah-olah enak, nyaman, bebas, bisa memuaskan hasrat kita, tapi ujung-ujungnya kehancuran dan maut. Yang keempat, yang terakhir saudara, berhati-hatilah terhadap suara yang menuduh. Wahyu 12:10 berkata, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Dengar ya, pendakwa saudara kita. Yang mendakwa siang dan malam di hadapan Allah kita. Pernah enggak Anda ketika di dalam hidup ini ada suara yang bilang, ngapain kamu ke gereja, orang layak, hidupmu tuh hancur. Kamu ke gereja mau cari muka sama pendeta apa siapa, kamu tuh ngapain ke gereja, kamu tuh bukan orang suci, kamu tuh hidupmu udah hancur. Ngapain kamu gereja, ngapain kamu pelayanan, dosamu akeh. Ngapain kamu itu sok-sokan mau cari Tuhan, mbok malu toh sama latar belakangmu, kamu ini banyak kekurangannya gitu loh. Apa enggak malu nanti kalau orang lain lihat ternyata kamu seperti ini kondisinya. Nah ini suara iblis yang menuduh, mendakwa kita siang dan malam. Satu hari Martin Luther, reformator gereja dari Jerman, sedang membuat khotbah di ruang kerjanya, di musim summer, musim panas. Tiba-tiba saudara, suhu ruangan tempat dia berada itu turun drastis dan menjadi dingin. Dan dia melihat ada sosok iblis di ujung kamarnya, datang kepada dia membawa gulungan daftar dosa-dosanya dari dia masih kecil sampai udah umur sekarang ini. Dan iblis bilang gini, lu sok-sokan lah Martin Luther jadi reformator gereja, back to the Bible, hanya oleh anugerah. Alah apa, kamu tuh dosa maka tuh lihat, dari kecil tuh kamu suka nyolong mangga. Ya kan, wah kamu suka skip sekolahan, kamu ngapusi mamamu kan, kamu pernah nyuri nih, kamu ini, waduh saudara. Tujuannya apa? Mendakwa si Martin Luther supaya dia ini, sudahlah aku rasa pelayanan lah. Wong aku juga bukan orang suci, wong aku juga bukan orang baik. Tapi Martin Luther ketika mendapat dakwaan seperti itu, dia mengambil sebuah kuas besar yang dicelup dengan tinta merah. Dan mendatangi si iblis dengan gulungan dosanya itu dan berkata, memang ini dosa-dosa saya nggak nyangkal. Tapi saya mau kasih tahu kamu bahwa kuasa darah Yesus, dia menyapukan ya, set, kuas merah itu kepada daftar dosanya. Daftar yang membuat dia malu seumur hidup.
Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosaku dan oleh kuasa darahnya saya disucikan dari segala dosa. Sekarang kamu pergi dan jangan menuduh saya lagi. Ya, ini ayatnya ada di dalam 1 Yohanes 1:17. Ayat yang ke-7, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh apa? Persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari apa? Dari segala dosa. Bisa bilang amin? Amin? Jadi saudara jangan lagi Anda datang pada Tuhan, aku ini orang jahat, orang berdosa. Ingat saudara, darah Yesus sudah menyucikan engkau. Katakan, saya sudah disucikan oleh darah Yesus. 1, 2, 3. Amin? Dan kalau setan datang dan membisikkan kata-kata, lalu munafik ya, lu gak bisa suci-suci apa. Ya toh, wis rasa gaya lah. Nah, tengking di dalam nama Yesus Kristus, kalahkan dengan darah anak domba. Dan bersaksi, karena kita ini sudah diampuni oleh kuasa darah Yesus. Dan kesaksian yang keluar dari mulut kita itulah yang membuat iblis lari tunggang langgang dari kehidupan kita. Saya bilang amin? Nah saudara, akan lain ceritanya saudara. Kalau kita ini gak punya Yesus. Ketika suara-suara tuduhan setan itu datang, alah kamu gak cukup baik, kamu gak bisa. Orang menjadi depresi dan akhirnya bunuh diri. Saya masih ingat Chung Mong Hun, ya, presidir Hyundai. Tahun 2023 bunuh diri. Kayaknya kayak apa saudara? Orang kan kalau kita orang biasa kepingin seperti para eksekutif, para direktur, para owner perusahaan gede. Kalau saya udah sampai levelnya ke dia mesti saya happy. Belum tentu saudara. Karena makin tinggi jabatannya, anginnya juga makin kencang saudara. Ya. Dan Anda lihat, fenomena artis-artis Korea yang cantik, yang cakep, kaya, terkenal, banyak yang bunuh diri juga. Sampai-sampai saudara kalau Anda ke Korea, gereja-gereja di Korea itu setiap hari Minggu mendoakan supaya kaum muda Korea tidak gampang mengambil nyawanya sendiri. Ya, kenapa? Mereka ini tertuduh, saya ini kurang bagus, saya kurang cantik, dibully di media sosial. Waduh, hancur, merasa nggak berguna hidupnya. Dan akhirnya banyak yang mengambil keputusan yang nekat ini. Hati-hati dengan suara-suara seperti ini. Nah, kesimpulannya apa, saudara? Coba tim musik bisa naik ke depan. Sebagai orang beriman, yang pertama nih, baca yuk, 1, 2, 3. Tulikan telingamu terhadap suara bising yang apa? Membujuk, melemahkan, merayu, dan menuduh. Tulikan. Ya kalau zaman sekarang itu kan ada earpods, earbuds, ada fitur noise cancelling. Jadi suara-suara yang ada di luaran sana itu noise cancelling, itu bisa hening, sehingga kita bisa mendengarkan satu suara saja yang menjadi sumber yang mau kita dengar. Kalau Anda pergi ke Jepang di daerah yang namanya Nikko, itu ada satu kuil namanya Tosogu, yang isinya itu ada pahatan terkenal 3 monyet bijak dari abad yang ke-17. Ini mewakili 3 kode perilaku kehidupan manusia yang baik. Bahasa Inggrisnya saudara ditulis di bagian monyet-monyet ini. See no evil, hear no evil, speak no evil. Jangan lihat apa-apa yang gak patut dilihat oleh mata. Ya, jangan dengar apa yang gak patut kau dengar. Jadi pilihlah hal-hal yang baik saja untuk didengar. Dan jangan bertindak hal-hal yang tidak patut engkau lakukan sebagai manusia yang baik. Jadi saudara, ini yang pertama. Pada suara yang negatif, kita nggak dengar. Tapi, nah ini yang kedua. Ini ya, yang kedua,
adalah mari kita ini bikin telinga kita ini peka untuk mendengar suara gembala yang agung itu Yesus. Yang memimpin kita berjalan di dalam kebenaran dan membawa kita ke dalam keselamatan. Bisa bilang amin saudara? Amin. Fokuslah pada firman Tuhan. Fokuslah kepada suara yang membawa engkau di dalam kebenaran dan memasukkan kita ke dalam surga yang kekal. Dunia ini gampang sekali akan berakhir. Tapi kuasa Allah, firman Tuhan tidak akan pernah berakhir sekarang untuk selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan memimpin hidup saudara sampai kapanpun juga. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan pulang dan terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah segala berkat kasih anugerah dan penyertaan yang sempurna daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amen. God bless you all and happy Sunday.